Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Puspita Helmi, NIM S1S1220007 dari kelas A. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek, yaitu yang diberikan dari Bapak Adam Mansur Sajia. Di sini tugas mata kuliahnya itu kita disuruh memberikan penjelasan tentang tentang bagian-bagian dari Python. Nah, sebelum kita masuk dalam bagian-bagiannya, apa itu Python? Jadi Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang sering digunakan untuk pengembangan perangkat lunak, analisis data, pengembangan web, kecerdasan buatan, dan berbagai jenis aplikasinya. Dan bagian-bagian yang kami diberikan tugas itu ada Python variables. Di Python variables terbagi menjadi 3, yaitu assign, multiple values, output variables, global variables. Kedua ada Python data types, ketiga Python numbers, keempat Python testing, kelima Python strings, dan dibagi menjadi 4, yaitu ada switching strings, modify strings, format strings, dan escape character. Keenam ada Python booleans, ketujuh ada Python operators, ke-8 ada Python if-else, ke-9 ada Python for loops. Nah, yang pertama itu Python variables. Python variables dalam bahasa pemrograman Python adalah tempat penyimpanan untuk nilai atau data yang dapat digunakan dalam program. Variabel adalah cara untuk menyimpan informasi dalam program Anda agar bisa diakses, diubah, atau digunakan nanti. Setiap variabel memiliki nama yang unik yang digunakan untuk mengidentifikasinya. Contoh dari Python variables itu seperti ini. Kalian dapat membuka tutorialnya itu di W3 School. Nah, contohnya itu ada seperti ini. X sama dengan 5, Y sama dengan John. Print X, print Y. Nah, maka outputnya itu akan menjadi seperti ini. Print X-nya itu 5, print Y-nya itu John. Contoh lainnya juga ada seperti ini. Nah, print X sama dengan 4, X sama dengan Sally. Print X, maka muncullah Sally. Contoh lainnya juga seperti ini. Lanjut, Python variables itu terbagi menjadi 3, yaitu assign, multiple values. Nah, penugasan multiple values adalah istilah yang digunakan untuk mengatur nilai-nilai ke beberapa variabel dalam satu pernyataan atau operasi. Ini memungkinkan kita menginisialisasi atau mengubah beberapa variabel dengan nilai-nilai tertentu dalam satu langkah. Python memungkinkan penugasan multiple values dengan beberapa cara. Yang pertama itu penugasan simultan atau simultaneous assignment. Anda dapat mengatur nilai-nilai ke beberapa variabel dalam satu pernyataan dengan menggunakan tanda koma. Ini sangat berguna ketika Anda ingin mengatur beberapa variabel dengan nilai yang sama atau menukar nilai antara variabel-variabel tersebut. Contohnya itu A, B, C sama dengan 1, 2, 3. Dalam contoh di atas, A itu sama dengan 1, B itu sama dengan 2, dan C itu sama dengan 3. Nah, yang kedua, penugasan multiple values dari iterable. Anda juga dapat mengatur nilai-nilai ke variabel-variabel dari sebuah iterable, seperti list, tuple, atau string, menggunakan penugasan multiple values. Jumlah variabel harus sesuai dengan jumlah elemen dalam iterable. Contohnya, data sama dengan 10, 20, 30. X, Y, Z sama dengan data. Dalam contoh ini, X itu memiliki nilai 10 dan Y akan memiliki nilai 20 dan Z akan memiliki nilai 30. Nah, yang ketiga itu penugasan multiple values dalam fungsi. Ketika Anda mendefinisikan atau memanggil fungsi,
Anda dapat mengatur nilai-nilai untuk parameter-parameter fungsi dalam satu langkah. Ini memungkinkan Anda untuk mengirim multiple values ke fungsi. Contohnya itu seperti ini. Contoh dari multiple values dalam fungsi. Dalam contoh di atas, kita menggunakan operator asterisk untuk mengurai nilai-nilai dari tuple dan mengirimkannya sebagai parameter ke fungsi. Fungsi contoh. Penugasan multiple values adalah cara yang berguna untuk mengelola nilai dalam program Anda dan memungkinkan kita bekerja dengan data secara efisien dalam berbagai situasi. Nah, contoh dari assign multiple values itu seperti ini. Nah, X, Y, Z sama dengan orange, banana, cherry. Print X itu sama dengan orange. Y itu sama print Y sama dengan banana, print Z itu sama dengan cherry. Bisa kita lihat contohnya seperti ini. Nah, contoh lainnya juga bisa seperti ini. Fruit sama dengan apple, banana, cherry, X sama dengan Y sama dengan Z. Nah, sama dengan fruits. Nah, lanjut di bagian output variables. Output variabel mengacu pada tindakan mencetak atau menampilkan nilai dari satu atau lebih variabel ke layar atau keluaran. Dalam konteks pemrograman, output variabel adalah cara untuk memeriksa nilai dari variabel tertentu atau menghasilkan informasi yang dapat dilihat oleh pengguna atau pengembang program. Dalam Python, Anda dapat menggunakan fungsi print dalam kurung untuk mencetak nilai dari satu atau lebih variabel ke layar. Berikut adalah contoh sederhana tentang bagaimana Anda dapat mencetak output variabel. Nah, contohnya itu seperti ini, contoh codingannya, dan outputnya itu seperti ini. Output variabel sangat penting dalam debugging, penyelidikan kesalahan karena memungkinkan kita untuk melihat nilai variabel saat program berjalan. Ini membantu kita memahami bagaimana program berperilaku dan mengidentifikasi masalah yang mungkin terjadi. Selain itu, output variabel juga dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan pengguna akhir dalam aplikasi yang lebih besar dan kompleks. Dalam beberapa kasus, output variabel juga bisa berarti menulis nilai variabel ke berkas teks atau berkas lainnya sebagai output dari program Anda. Python memiliki berbagai cara untuk mengarahkan output ke berkas daripada hanya mencetak ke layar, seperti menggunakan fungsi open dalam kurung dan metode untuk menulis ke berkas. Contoh dari output variabel seperti ini. Ini codingannya dan ini adalah output. Lanjut di global variables. Variabel global atau global variables adalah variabel yang dideklarasikan di luar dari fungsi-fungsi dalam program Python dan dapat diakses dan dimodifikasi dari mana saja dalam program tersebut. Ini berarti variabel global dapat digunakan dalam konteks global program dan juga dalam fungsi-fungsi yang ada dalam program tersebut. Deklarasi variabel global biasanya dilakukan di luar fungsi-fungsi utama atau di luar sebuah blok kode, sehingga variabel tersebut memiliki cakupan atau skop yang luas dalam program. Variabel global dapat digunakan untuk menyimpan informasi yang perlu diakses oleh banyak bagian dalam program atau berfungsi sebagai variabel yang berlaku di seluruh program. Contoh penggunaan variabel global itu codingannya seperti ini. Nah, dalam contoh di atas, global var adalah variabel global yang dideklarasikan di luar fungsi saya. Nah, di luar fungsi saya. Nah, ini variabel global var itu dideklarasikan di luar fungsi saya. Jadi global var itu dideklarasikan di luar fungsi saya. Nah, variabel ini dapat diakses baik di dalam fungsi maupun di luar fungsi, sehingga nilai global var dapat dicetak dari kedua lokasi tersebut.
Namun penting untuk digunakan dengan hati-hati karena penggunaan variabel global dapat membuat kode sulit dipahami, mengganggu isolasi fungsi, dan memunculkan masalah yang sulit dideteksi dalam program yang lebih besar. Oleh karena itu, sebaiknya variabel global hanya digunakan jika memang diperlukan, dan jika alternatif lain tidak memungkinkan. Lebih sering daripada tidak, disarankan untuk menggunakan variabel lokal dalam fungsi untuk mempertahankan isolasi dan keterbacaan kode yang lebih baik. Contoh dari global variabel itu seperti ini. Ini adalah codingannya dan ini adalah outputnya. Kita coba contoh lain. Nah, lanjut di kita bakal lanjut di Python data types. Dalam pemrograman Python, data types atau tipe data mengacu pada jenis nilai atau objek yang dapat disimpan dan dioperasikan dalam program. Python memiliki berbagai tipe data yang memungkinkan Anda untuk mengelompokkan dan memanipulasi data dengan cara yang sesuai. Contoh dari Python data type itu seperti ini. Kita bisa try it yourself. Nah, maksud dari Python data type, tipe dari variabelnya. Variabel di atas, misalnya tipenya itu integer. Nah, di sini bisa kita misalnya kita tambahkan misalnya float, kita 5,1. Nah, ini akan berubah menjadi tipe data float. Nah, bisa juga contoh lain misalnya 5G. 5G. 5 darat. Nah, di sini tipenya akan berubah kompleks. Kelas kompleks. Nah, tipe data itu seperti ini. Ada string, integer, float, complex, list, tuple, range, digit, set, frozen set, ball. Kalau ball itu boolean, true atau false. Ada bytes, byte array, memory view, non-type. Nah, contohnya itu seperti string itu misalnya hello world, integer itu misalnya 20, float itu nilai yang sebuah bilangan yang ada komanya, bernilai koma. Kompleks itu misalnya 1J, dan misalnya kalau list itu apple, banana, cherry di list. Kalau tuple misalnya kalau list itu dia bisa try it di list. Ini adalah tipe data list. Kalau tuple tipe datanya seperti ini. Nah, lanjut di Python numbers. Python numbers dalam bahasa pemrograman Python, numbers atau bilangan adalah salah satu jenis tipe data yang digunakan untuk mempresentasikan berbagai jenis nilai numerik. Contoh dari Python numbers itu seperti ini. Ada integer, float, complex. Nah, ini Python number sama seperti data types. Kalau data type dia mendeskripsikan data. Kalau Python numbers itu seperti ini. Misalnya nomor dari bilangan. Ini adalah contohnya. Coba. Nah, ini.
Lanjut di Python casting. Python Python casting atau casting data dalam Python mengacu pada proses mengubah tipe data dari satu jenis ke jenis lainnya. Ini dapat berguna ketika Anda ingin mengubah tipe data dari suatu variabel atau ekspresi ke tipe data yang berbeda sesuai dengan kebutuhan program kita. Python menyediakan beberapa fungsi bawaan untuk melakukan casting, dan ini umumnya digunakan dalam konteks operasi aritmatika atau dalam pemrosesan data. Contoh dari Python casting bisa dilihat, ini adalah contoh dari Python casting. Kita akan try it yourself. Ini adalah Python casting. Seperti ini juga. Ini adalah Python casting. Lanjut di Python strings. Dalam bahasa pemrograman Python, strings atau string of character adalah tipe data yang digunakan untuk mempresentasikan teks atau urutan karakter. String adalah salah satu tipe data paling umum dan penting dalam pemrograman karena digunakan untuk mengolah dan memanipulasi teks, mengakses data dari berkas, berkomunikasi dengan pengguna, dan banyak lagi. Nah, Python strings itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu switching strings. Switching strings adalah proses mengambil sebagian atau potongan dari string yang lebih besar. Dalam bahasa pemrograman Python, Anda dapat menggunakan switching untuk mengambil bagian tertentu dari string. Berdasarkan indeks karakternya, indeks karakter dimulai dari 0 untuk karakter pertama dalam string. Sintaks dasar untuk switching strings adalah sebagai berikut. Ini adalah contoh dari switching strings. Nah, terus berikut adalah beberapa contoh penggunaan switching strings ada di sini. Misalnya teks sama dengan hello dunia atau print. Nah, ada di sini. Nah, dalam beberapa kasus, Anda juga dapat menggunakan langkah atau step dalam switching untuk mengambil karakter dengan selang tertentu. Contohnya misalnya ada di sini. Kita lihat contoh dari switching tree. Ini adalah switching strings. Kita try website. Selanjutnya ada modify strings. Jadi modify strings berarti mengubah atau memodifikasi isi dari string yang sudah ada. Dalam bahasa pemrograman Python, string bersifat immutable, artinya setelah sebuah string dibuat, Anda tidak dapat mengubah karakter individual dalam string tersebut. Namun, Anda dapat membuat string baru yang berisi perubahan yang diinginkan berdasarkan string asli. Berikut beberapa contoh cara memodifikasi string dalam Python. Nah, ini ada contohnya. Terus contoh dari modify strings itu di sini. Nah, kita try it yourself. Nah, ini contoh dari modify strings. A sama dengan hello world, print a tick lower. Nah, ini juga. A strip. Masuk dari modify string, misalnya over itu dia akan menghasilkan hello world dengan tulisan huruf kapital. Nah, dan maksud dari lowercase itu A sama dengan hello world, print A titik lower. Dia memunculkan hello world dengan huruf kecil. Dan maksud dari print
A titik strip itu dia memunculkan huruf hello world dengan misalnya hello huruf pertamanya itu huruf kapital dan selanjutnya huruf kecil, dan word itu huruf pertama dari word itu misalnya W itu dikasih kapital. Maksud dari strip itu seperti itu. Lanjut di format strings. Format strings juga dikenal sebagai f-strings atau formatted string literals. Adalah fitur dalam bahasa pemrograman Python yang memungkinkan Anda memasukkan nilai variabel atau ekspresi ke dalam string dengan cara nyaman dan mudah dibaca. F-strings memungkinkan Anda membuat string yang lebih dinamis dengan menyisipkan nilai variabel langsung ke dalam teks tanpa perlu menggunakan operator penggabungan atau metode format yang rumit. F-strings menggunakan awalan F sebelum tanda kutip pembuka dan string dan memungkinkan kita menyisipkan variabel atau ekspresi dalam kurung kurawal dalam string. Selain itu, Anda juga dapat menambahkan format opsional dalam tanda kutip dalam kurung kurawal untuk mengontrol cara variabel tersebut akan diformat dalam strings. Contoh dari format strings itu seperti ini. Kita try it yourself. Nah, ini adalah contoh dari format strings. Ini adalah codingannya dan ini adalah outputnya. Nah, ini adalah contoh dari format string. Lanjut di Python Booleans. Dalam bahasa pemrograman Python, Booleans atau tipe data Boolean adalah tipe data yang digunakan untuk mempresentasikan dua nilai true itu benar atau false itu adalah salah. Tipe data Boolean digunakan untuk menggambarkan keadaan logika dalam program, seperti kondisi atau pernyataan yang dapat dievaluasi sebagai benar atau salah. Nah, contoh dari tipe data Booleans, Python Booleans itu nah, misalnya di sini print dalam kurung 10 lebih besar dari 9. 10 lebih besar dari 9 itu adalah benar. Sedangkan 10 sama dengan 9 itu salah. Nah, 10 lebih kecil dari 9 itu salah. Nah, seharusnya 10 lebih besar dari 9 itu baru true. Nah, ini contoh lainnya juga seperti ini. A sama dengan 200, B sama dengan 33. If B lebih besar dari A. Di sini B itu kecil sedangkan A itu besar. Berarti di sini adalah false. Nah, di sini juga ada contoh lainnya. Lanjut di escape characters. Adalah karakter khusus yang digunakan dalam string. Ini adalah escape characters. Kita lupa menjelaskan escape characters. Kita melupakan. Nah, ini adalah contoh dari escape characters. Jadi escape characters adalah karakter khusus yang digunakan dalam string untuk mengidentifikasikan bahwa karakter berikutnya memiliki makna khusus atau harus diperlakukan secara berbeda. Karakter escape dimulai dengan tanda garis miring terbalik diikuti oleh karakter tertentu. Ketika karakter escape ditemui dalam sebuah string, Python akan memperlakukan karakter berikutnya sesuai dengan makna yang telah ditentukan. Berikut adalah beberapa karakter escape umum dalam Python. Nah, ini adalah karakter garis baru. Ini digunakan untuk memulai baris baru. Ini garis miring terbalik
T, karakter tab. Ini digunakan untuk memberikan jarak tab antara teks. Nah, ini adalah garis miring terbaliknya itu ada dua. Karakter garis miring terbalik itu sendiri ini diperlukan jika Anda ingin mencetak karakter garis miring terbalik dalam string. Nah, contoh penggunaan escape characters itu seperti ini. Baris pertama, garis miring N itu baris kedua. Nah, print text. Baris pertama, baris kedua. Misalnya contohnya seperti misalnya nih ada nih, single quote. Ini garis kedua. Kita mau di sini nih maksudnya garis kedua kan kalau kita mau tulis garis miring terbalik 1, kita tinggal menuliskannya garis miring terbalik 2. Nah, ini garis miring N. Di sini kita menambahkan garis miring terbalik N itu hello world. Maksudnya kita ini berpindah ke bawah. Nah, ini tab. Nah, tab itu lebih ke spasinya banyak. Sedangkan XHH itu dia lanjut di Python operators. Operator dalam Python adalah simbol atau karakter khusus yang digunakan untuk melakukan operasi tertentu pada operan, nilai atau variabel. Operator digunakan dalam ekspresi untuk melakukan perhitungan, perbandingan logika, dan operasi lainnya dalam program Python. Operator digunakan untuk memanipulasi data dan mengendalikan alur program. Contoh dari Python operators itu seperti ini, print 10 tambah 5, hasilnya 15. Misalnya print 100 tambah 5, maka hasilnya 105. Contoh lainnya, misalnya ini. Nah, ini adalah Python operators. Tambah, kurang, kali, bagi, modulus, exponentiation, dan for division. Ini adalah contoh-contohnya. Kita try it. Ini X sama dengan 5 itu print 5. Kalau X modulus sama dengan 3 berarti ini hasilnya. Ini adalah contohnya. Ini 105. Lanjut di Python if-else. If-else adalah struktur pengendalian yang digunakan dalam bahasa pemrograman Python dan banyak bahasa pemrograman lainnya untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Pernyataan ini memungkinkan Anda menjalankan blok kode tertentu jika kondisi yang diberikan benar atau true, dan menjalankan blok kode alternatif jika kondisinya salah atau false. Contoh dari Python if-else itu seperti ini. Sama seperti contoh tadi. Ini A sama dengan 33, B sama dengan 200. B lebih besar dari A, itu adalah true. Maka di sini hasilnya adalah true. Lanjut di sini juga ada seperti ini. Elif. Nah, di sini ada contoh dari elif.
Ini adalah contoh dari Python if else. Terus yang terakhir itu ada Python for loops. Dalam bahasa pemrograman, Python for loop adalah struktur pengulangan yang digunakan untuk melakukan tugas-tugas berulang atau iterasi pada serangkaian item atau elemen. Loop for dapat digunakan untuk mengakses dan mengulangi elemen dalam berbagai tipe data berurutan seperti list, tuple, string, dan sebagainya. Contoh dari Python for loops itu contoh dari codingannya seperti ini. Nah, ini adalah contoh codingan dari Python for loops dan outputnya. For x in banana, print x. Hasilnya akan seperti ini. Ini juga fruit sama dengan apple, banana, cherry. For x in fruits. Print dalam kurung x, if x sama dengan banana, brick. Nah. Ada nested loop. Di sini bagi lagi menjadi ada else in for loop. Nah, ini adalah contoh dari for x in range 1 sampai 6. Ini adalah contoh dari nested loop dan fast statement. Baik, sekian dari video tugas saya menjelaskan beberapa tutorial Python. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.